Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Ekawati, Guru BK di MTS Negeri 1 Kota Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang bullying, yaitu Stop Bullying, Hargai Perbedaan. Berbeda itu biasa, bersama kita bisa. Hampir setiap hari, selalu saja ada berita tentang kekerasan di kalangan pelajar. Kita biasa menyebutnya dengan bullying. Sebenarnya, apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan, ancaman, atau paksaan. Jenis-jenis bullying secara umum ada 4. Yang pertama, bullying secara verbal. Adalah salah satu jenis yang mudah terjadi di sekitar kita. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya, serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya, julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan lainnya. Yang kedua, bullying secara fisik. Adalah yang paling tampak dan paling mudah diidentifikasi. Sekalipun jenis bullying ini mungkin tidak sebanyak dengan bullying verbal, namun jenis bullying ini termasuk yang paling mudah untuk kita kenali. Contohnya memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, merusak serta menghancurkan barang milik anak yang tertindas. Yang ketiga, bullying secara sosial. Bullying jenis ini termasuk jenis bullying yang lebih sulit untuk kita kenali karena sifatnya tersembunyi. Dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Misalnya, pandangan yang agresif, lirikan mata yang menghina, helaan nafas, cibiran, tawa yang mengejek, bahasa tubuh atau gestur-gestur tubuh lain yang sifatnya merendahkan dan mengejek. Yang keempat, cyberbullying atau bullying elektronik, yaitu bullying melalui sarana elektronik seperti komputer, HP, internet, sosmed, dan sebagainya. Misalkan, mengunggah foto yang mempermalukan korban. Dampak dari bullying. Yang pertama, kita lihat dampak atau akibat bullying, akibat yang ditimbulkan dari bullying itu jika kita lihat dari sisi pelaku. Yang pertama, kekerasan. Artinya, bullying ini bisa menjadi penyebab perilaku kekerasan pada jenjang pendidikan berikutnya. Ini dari sisi pelaku. Kemudian berikutnya agresif, artinya pelaku akan cenderung agresif dan rawan terlibat geng serta aktivitas kenakalan lainnya. Berikutnya kriminal, artinya bahwa pelaku itu akan rentan terlibat dalam kasus kriminal. Kemudian dampak atau akibat yang ditimbulkan dari bullying, kalau kita lihat dari sisi saksi atau orang yang menyaksikan, yang pertama adalah adanya rasa tidak nyaman, jadi mengalami perasaan yang tidak nyaman. Kemudian terancam dan takut, artinya orang yang menyaksikan itu kan atau saksi itu merasa terancam dan ketakutan, merasa khawatir akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian adanya gangguan prestasi, hal ini mungkin saja terjadi karena saksi ini akan lebih fokus pada bagaimana cara menghindarkan dirinya dari target bullying daripada pada aktivitas akademisnya, sehingga tentu saja secara lebih jauh bisa mengakibatkan gangguan prestasi. Kemudian dampak bullying berikutnya
Apabila dilihat dari sisi korban, yang pertama ini bisa terancam fisiknya, artinya mungkin bisa mengalami cedera, terluka, sakit. Itu apabila kita melihat atau kita kaitkan dengan adanya bullying fisik. Kemudian tertekan secara psikis, jadi takut, cemas, resah. Berikutnya ada gangguan sosial, misalkan seseorang itu yang menjadi korban itu akan merasa minder, menyendiri, mudah grogi, pendiam, tertutup. Kemudian dampak lainnya yang bisa ditimbulkan atau kita lihat dari sisi korban yaitu gangguan prestasi belajar, yang ini jelas sekali karena fokus akan terganggu, perhatian akan terganggu, sehingga nilai akan turun, konsentrasi belajar menurun, lupa mengerjakan tugas, motivasi sekolah menjadi drop, sehingga secara lebih jauh atau mungkin yang paling parah dampaknya ini bisa mengakibatkan tidak naik kelas mungkin. Bullying tidak boleh diabaikan, mengingat dampak psikis dan mental yang sangat besar. Bukankah kita semua ingin sesuatu yang lebih baik? Bukankah kita semua ingin tentram dan saling menghormati? Oke. Oleh karena itu, berhentilah membuli. Hindari dan cegah bullying dari sekarang. Oke, katakan tidak pada bullying. Stop bullying ya. Jadi seperti yang disampaikan atau yang terdapat dalam ayat Al-Quran juga, ada sebuah ayat yang berisi tentang larangan bullying, yaitu Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, itu dia. Bahkan di dalam Al-Quran pun juga ada ayat yang secara tegas melarang adanya bullying. Jadi mari kita bersama-sama kita perangi bullying ini, terutama di lingkungan sekolah, di dunia pendidikan. Jadi stop bullying dari sekarang. Kita harus berani mencoba dari diri kita sendiri bagaimana untuk menghentikan atau mencegah tindakan bullying. Kemudian bagaimana kita bisa melakukannya atau bagaimana cara kita mengatasi bullying. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, catatlah tempat dan orang, ceritakan pada orang dewasa atau orang tua. Jadi ketika kita melihat atau menyaksikan bullying, maka catatlah tempat, orang-orangnya, siapa korbannya, siapa pelakunya, di mana, bagaimana. Lalu ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua atau guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti perilaku bullying. Kemudian cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi bullying adalah tingkatkan keberanian dan percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Tunjukkan ketahanan diri bahwa Anda tidak mau mengganggu dan diganggu. Berikutnya, bicara pada pelaku bullying. Nah, tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik, bukan hal yang benar, atau bahkan mungkin berbahaya. Selanjutnya, bantu teman yang jadi korban. Jadi ketika kita menyaksikan perilaku bullying, sebaiknya kita jangan diam saja, tapi cobalah untuk memberi dukungan pada korban. Selanjutnya, abaikan penindas dan jauhi. Ya, abaikan penindas dan jauhi. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu, karena penindas akan merasa senang apabila kita atau apabila mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Selanjutnya adalah jangan ikut-ikutan melakukan bullying.
Nah, ini ya. Jadi ketika ada bullying, kita diam saja tidak dianjurkan, apalagi kok ikut-ikutan. Nah, ini sebaiknya sangat dihindari. Bahkan hal sepele yang mungkin juga tidak kita sadari ketika ada bullying sekecil apapun terjadi di sekitar kita, kita biasanya spontan ikut menertawakan. Nah, ini juga sebaiknya bukan merupakan pilihan sikap yang bijak karena hanya dengan mentertawakan bersama-sama itu pun akan menambah sebuah pressure atau tekanan yang lebih pada si korban, sehingga sebaiknya tidak mengambil sikap seperti itu untuk mengatasi atau mencegah bullying. Nah, itu dia tadi cara yang bisa dilakukan untuk mencegah bullying. Ya. Jadi report it, don't support it. Kenali, hindari, cegah, dan laporkan bullying di sekitarmu. Ya, oke. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi demikian tadi yang saya sampaikan tentang bullying. Jadi semoga dengan ini pemahaman kita tentang bullying menjadi lebih baik sehingga kita mampu menghindari perilaku bullying dan mampu ikut andil dalam mencegah terjadinya perilaku bullying di manapun kita berada. Sebagai penutup, jangan lupa sampaikan ide kreatif kalian untuk mengkampanyekan anti bullying di sekolah lewat poster. Ya, oke, jadi tugasnya adalah membuat poster. Buatlah poster tentang stop bullying di sekolah pada selembar kertas buku gambar ukuran bebas. Warnai semenarik mungkin, lalu fotolah hasil karyamu dan kirim ke WA berikut ini. Di sini ada 081 329 34 2289. Silahkan dicatat, silahkan berkreasi. Nah, ini ada beberapa contoh poster ya tentang anti bullying ya, anti bullying. Say no to bullying. Nah, silahkan kalian bisa mencari referensi dari manapun, dari internet, dari Google, dari manapun silahkan. Kalian bisa memodifikasi, mengkreasi referensi yang ada. Nah, ini stop bullying. Nah, ini contoh ya, ini hanya contoh. Your school name is Bali Free Zone. Nah, ini silahkan dibuat. Lalu jangan lupa untuk dikirim atau difoto hasil karyanya dan dikirim ke nomor WA berikut. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian selamat berkreasi, menuangkan ide kalian untuk mengkampanyekan anti bullying atau stop bullying di lingkungan sekolah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.